kami dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jember kelas 44 dengan fasilitator Bapak Muhadi MPD dan Bapak Taruna Perkasa Putra sebagai pengajar praktik. Saya Latifatun Nasuha sebagai CGP 1. Saya Lola Kristina Priani sebagai CGP 2. Saya Media Arikusuma Wardani sebagai CGP 3. Saya Asna Mardiana sebagai CGP 4. Kami akan melaksanakan praktik pengamatan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asna, Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Media. Bagaimana kabarnya Bu Asna? Alhamdulillah baik sekali Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau Bu Iva bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah itu ya Bu, yang terpenting sehat. Nah, Bu, hari ini saya datang ke sini. Kemarin saya diminta oleh Bu Asna untuk hadir di sini saat proses coaching antara Bu Asna dan Bu Iva. Apakah betul begitu Bu Asna? Iya betul Bu Media. Ya, jadi tujuan saya hari ini adalah saya mengamati jalannya proses coaching antara Bu Asna dan Bu Iva, gitu ya Bu. Nah, apakah sudah siap ini Bu Asna dan Bu Iva? Iya siap Bu. Siap ya Bu. Hari ini yang menjadi coach adalah Bu Asna nih. Iya. Ya, nah Bu Asna, dalam proses coaching itu tentunya ada kompetensi inti coaching ya Bu. Bu Asna pastinya sudah tahu ya. Apa ya Bu ya? Kompetensi inti dari proses coaching itu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, luar biasa Bu Asna, rupanya sudah siap ya Bu untuk melakukan proses coaching ini. Sudah tahu tadi ada kompetensi yang harus dilakukan, kompetensi inti dalam proses coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana dengan alur yang akan digunakan Bu Asna? Dalam percakapan coaching hari ini saya akan menggunakan alur Tirta Bu. Alur Tirta ya Bu, bisa dijelaskan Bu Asna untuk alur Tirta? Alur Tirta yang akan saya gunakan ini merupakan akronim dari T, itu merupakan tujuan umum, sedangkan I itu identifikasi, yang ketiga yaitu R rencana aksi, dan yang A selanjutnya adalah TA selanjutnya adalah tanggung jawab. Ya, luar biasa Bu Asna sudah siap rupanya melakukan proses coaching dengan mengetahui kompetensinya, kemudian alurnya, gitu ya Bu Asna. Bu Iva, bagaimana sudah siap untuk di coaching? Siap Bu, saya punya masalah ini makanya saya minta coaching Bu Asna. Ya, baik, saya juga akan menjadi pengamat dan pendengar ya Bu ya. Monggo, kalau sudah siap bisa dimulai Bu Asna dan Bu Iva. Iya. Selamat siang Bu Asna. Selamat siang Bu Iva. Ada apa Bu Iva? Kok saya lihat Bu Iva ini murung, tidak semangat, tidak ceria. Kenapa Bu Iva? Ini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya alami. Bu Asna bisa bantu ya Bu ya? Dengan senang hati Bu Iva. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Asna. Masalahnya seperti apa itu Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu Iva rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu. Gini Bu, saya punya seorang siswa itu namanya Wapri. Kemarin ada siswa lain yang mengatakan kepada saya bahwa dia mempunyai masalah dengan teman yang lainnya itu Bu. Nah, si Wapri ini berantem dengan teman itu karena dipanggil dengan nama panggilan bapaknya itu Bu. Nah, akhirnya si Wafri ini kan tidak terima tuh kalau dipanggil nama seperti itu tanpa ngomong apa-apa. Tiba-tiba si Wafri langsung pukul Bu, langsung pukul anak tadi itu Bu. Nah, dan besok ini Bu, ibu dari si anak tersebut yang dipukul sama Wafri itu mau cari Wafri katanya gitu Bu kesini. Oh,
Jadi permasalahan yang sedang Bu Iva hadapi, ada muridnya Bu Iva yang bernama Wafri yang berantem dengan temannya karena dia dipanggil dengan nama bapaknya. Iya, Nah, Bu. besok itu ibu dari si anak yang dipukul Wafri akan datang menemui Wafri. Begitu nggih, Bu? Iya Bu, benar Bu. Nah, sekarang ini saya bingung Bu, karena si ibu yang besok akan ke sekolah menemui Wafri ini itu tipe-tipe ibu yang tidak bisa terima Bu kalau jika anaknya disakiti oleh temannya gitu Bu. Nah, dan apa ya Bu, kan hanya orang tua itu hanya mendengar dari sisinya si satu sisi gitu, tidak dengan sisi yang lain gitu Bu Asna. Oke, jadi si ibu ini yang membuat Bu Iva khawatir ya Bu ya? Iya Bu, itu yang saya sangat khawatirkan Bu. Kalau si ibu tersebut langsung memarahi Wafri dan membuat mentalnya down, itu yang saya takutkan Bu. Padahal saya sudah berusaha menjaga mental mereka, karena sebentar lagi kan anak-anak mau ujian akhir sekolah, itu yang saya takutkan Bu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Iva, kira-kira apa yang akan Bu Iva rencanakan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Rencananya sih Bu, saya itu manggil Wafri terlebih dahulu, kemudian menanyakan kejadian yang dialami dari versi si Wafri. Kemudian saya juga akan memanggil si anak yang dipukul sama Wafri itu untuk menanyakan kejadian yang sudah dia alami gitu. Jadi kedua-duanya biar saya sama-sama mendengar gitu Bu. Nah, menurut saya itu merupakan langkah awal yang tepat Bu Iva. Kemudian selanjutnya bagaimana Bu? Setelah saya memperoleh data berupa cerita tadi Bu dari versinya si masing-masing anak itu, saya akan mempertemukan Bu si Wafri sama temannya itu. Saya akan berusaha untuk mendamaikan keduanya dulu. Oke, bagus sekali Bu Iva. Setelah itu apa yang akan Bu Iva lakukan? Setelah mempertemukan mereka, saya akan memberikan pemahaman bahwa kita itu kan sudah punya keyakinan kelas Bu. Saya coba untuk mengimplementasikan segitiga restitusi juga Bu, supaya Wafri dan anak yang dipukul tersebut tetap bisa kembali pada komunitasnya, berteman kembali dengan karakter yang lebih kuat Bu Asma. Iya, betul sekali Bu Iva. Segitiga restitusi itu merupakan langkah yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas, maka siswa akan ingat akan kesepakatan yang telah dilanggar dan berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya Bu Asna, dan saya yakin dengan pendekatan personal terlebih dahulu, siswa akan memahami kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi kayaknya Bu. Benar Bu Iva, betul-betul. Kemudian bagaimana dengan si ibu yang akan datang ke sekolah besok Bu? Rencananya sih saya setelah mendamaikan dua anak tersebut, Wafri sama temannya itu, saya akan menekankan kepada anak tersebut bahwa kalau masalah di antara anak-anak tersebut sudah terselesaikan, kemudian meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian si anak tersebut berjanji untuk memanggil temannya dengan kata-kata yang sopan, tidak manggil-manggil bapaknya gitu, dan akhirnya mereka bisa menghargai dan saling menghormati. Tetapi jika ibunya tetap bersikeras untuk datang ke sekolah, ya saya hadapi Bu, menjelaskan duduk permasalahannya yang sebenarnya terjadi dari anak-anak tersebut itu sebenarnya bagaimana begitu. Wah, Bu Iva bagus sekali rencananya. Saya sangat menghargai cara Bu Iva menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara murid-murid Bu Iva. Makasih loh Bu Asna, saya sudah dipucing Bu Asna. Sama-sama Bu Iva. Kemudian apa komitmen Bu Iva jika menghadapi masalah yang melibatkan siswa lagi? Saya itu berkomitmen dengan siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab Bu pertama. Kemudian memberikan pemahaman kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan teman itu di sekolah, tidak harus membawa pulang masalah tersebut ke rumah gitu Bu. Bagus sekali Bu Iva.
saya sangat mendukung langkah Bu Iva. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Bu, ya Bu, betul. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Iva dalam menjalankan komitmen tersebut? Menurut saya sih siswa yang pertama siswa ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu orang tua Bu. Orang tua juga harus berkolaborasi saya dengan orang tua membentuk karakter siswa yang positif nanti akhirnya. Bagus sekali Bu Iva. Sekarang kira-kira menurut Bu Iva bagaimana kesimpulan pembicaraan kita hari ini Bu? Sebagai seorang guru, saya tidak hanya memberikan materi pelajaran ya Bu ya kepada siswa, tapi juga harus membentuk karakter siswa yang positif Bu, dan selalu mengingatkan siswa untuk tetap melaksanakan dan mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Terima kasih Bu Asna, sudah saya lega sekarang sudah menceritakan masalah ini dan mendapatkan solusi loh Bu Asna. Sama-sama Bu Iva. Alhamdulillah jika percakapan kita sudah memberikan kelegaan buat Bu Iva. Betul, saya lega betul-betul Bu dapat solusi begini Bu. Terima kasih Bu Iva ya, tetap semangat dalam belajar ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah sudah selesai proses coaching ya Bu antara Bu Asna dan Bu Iva. Bagaimana Bu Iva perasaannya setelah proses coaching tadi? Saya lega Bu sudah dapat benar sih solusinya sih dari saya sendiri sebenarnya ya Bu. Cuman Bu Asna memancing saya untuk mendapatkan solusi itu. Terima kasih loh Bu Asna, benar-benar loh Bu Asna. Sama-sama Bu Iva. Luar biasa ya. Bu Asna bagaimana perasaannya Bu setelah proses coaching tadi? Saya merasa senang Bu karena bisa membantu Bu Iva dalam menyelesaikan masalahnya walaupun solusinya berasal dari Bu Iva sendiri. Saya hanya berusaha untuk memancing dan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bu Iva. Ya, begitu ya. Baik. Tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Asna dan Bu Iva. Izinkan saya untuk menyampaikan catatan saya sebagai pengamat ya Bu dari proses coaching tadi. Apakah berkenan ini? Berkenan sekali. Ya, Bu Asna, catatan saya tadi sudah terjadi proses coaching ya, komunikasi dengan suasana yang menyenangkan ya, santai, rileks, tapi ternyata sampai ke tujuan tadi. Kemudian Bu Asna sudah menampakkan kehadiran penuh dengan tadi mendengarkan, menangguhkan, tandanya kalau Bu Asna mendengarkan. Kemudian Bu Asna tadi sudah konfirmasi ulang jawaban dari coaching ya, dengan konfirmasi ulang jadi Bu Asna benar-benar berdasarkan analisis dari data ya Bu, tidak berdasarkan opini. Kemudian alur tirta yang tadi Bu Asna sudah sampaikan di awal sudah dilaksanakan untuk Bu, sudah menggali tujuan umumnya, kemudian mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan-pertanyaan Bu Asna tadi, kemudian rencana aksinya sudah ternyata digali dari pertanyaan-pertanyaan itu tanpa sadar Bu Iva sudah menyampaikan rencana aksinya, kemudian komitmennya dari Bu Iva. Nah, Bu Asna, saya sangat senang mendengarkan proses coaching ini, dan dari proses coaching ini Bu Iva tadi sudah merasakan lega ya Bu, terbantu walaupun solusinya dari dirinya sendiri, tapi justru itulah Bu proses coaching ya. Jadi solusinya ditemukan sendiri oleh Bu Iva dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diajukan oleh Bu Asna. Harapan saya semoga proses coaching ini tidak bisa dari sini ya Bu. Kemudian Bu Asna bisa menggunakan praktik baik ini untuk teman-teman lain, untuk mengembangkan lembaga sekolah, jadi bisa dengan pendidiknya ataupun tenaga pendidik maupun Bu Asna adakah rencana lain Bu tindak lanjut setelah proses coaching ini Bu? Rencananya saya akan melaksanakan coaching ini kepada rekan sejawat, kemudian kepada siswa dan juga kepada tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya. Ya, luar biasa ya Bu. Jadi proses coaching ini tidak berhenti di sini, tapi Bu Asna terus akan melakukan praktek baik proses coaching ini kepada yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Saya senang sekali melaksanakan proses coaching ini dan juga diamati oleh Bu Media. Akhirnya saya tahu apakah proses coaching yang kami berdua lakukan ini sudah sesuai dengan alur kita dan mengandung kompetensi inti dari coaching tersebut. Terima kasih Bu Media. Sama-sama. Jadi
sudah nampak, alur pribadi sudah runtuh, komunikasinya sudah terjalin dengan baik antara coach dan coaching. Saya sangat senang ada di sini. Semoga proses coaching itu tetap bisa berlanjut. Dan saya ini kalau memang sudah disibukkan, saya harus mengakhiri. Ya, terima kasih ya Bu Media atas waktunya yang diberikan. Sama-sama Bu Ya. Asna. Sukses selalu untuk Bu Asna dan Bu Iva. Terima kasih Bu. Iya.